Pak Paul. Iya, mana Bung Beta, silakan. Itu tadi berita Paul di share screen nih di Napolgan. Dia sakit jiwa ya Pak? Kayaknya sakit jiwa ya, apa aniaya hombreng begitu ya? Mungkin hombreng juga ya, dipakai di dalam ya, dipakai di dalam. Jilat-jilat, emangnya apaan Saifuddin nih? Apaan, iya. Jilat. Inilah akibat kalau penista agama dibiarkan terus-menerus. Tahun lalu saya sudah bilang, harusnya dicegah supaya tidak merusak persatuan umat beragama. Sekarang muncul tokoh baru, Saifuddin Ibrahim, menistakan lebih berat daripada KC. Untung ada Pak Mahfud MD yang segera memerintahkan untuk menangkap, mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau tidak kita pecah, itu yang betul. Kita tunggu kapan didapat. Kalau bila perlu, pertemukan dengan saya lagi. Jangan khawatir, tidak akan saya aniaya Ibrahim itu. Paling kujilat aja dia. Baik, salam semua ya teman-teman yang ada di Amerika, di Belanda, di Eropa, di Asia, dan di selamat malam Indonesia. Selamat malam buat Pastor Paul yang sudah setia menemani kita. Salam Tuhan memberkati. Jadi kalau saya Pak ya melihatnya ini, ya memang ini bagian kecil saja ini dari gejolak yang ada di Indonesia. Apalagi ini menuju 2024 ya, gejolak kecil. Justru kita jangan sampai luput. Sedang ada bohir di sini, bohir yang itu JK sama Charlie ya, Chaplin sama ada yang itu yang bikin Lapindo itu lumpur Lapindo yang sedang untuk mengarsiteki tahun 2024 mereka punya kemauan goal ya dengan ini mendorong seseorang yang banyak pintar menata kata-kata ya. Kemarin saya ikuti dia di Sherpa meeting itu, waduh, dia bilang itu istilahnya itu ya, vertikal gitu ya, kerjasama vertikal kota ke pusat katanya. Saya bilang ini mah model-model pemberontakan, model lama, aturannya kan sudah ada. Nah jadi kita sudah sepakat dan saya usulkan itu ya, kita tetap berdoa, kita tetap berdoa. Abi SI ya sehat dan laksanakan terus amanat Tuhan itu, tidak perlu menjelek-jelekan lah ya, tidak perlu menjelek-jelekan. Yang kedua, kalau kita di Zoom ini membahas seperti yang diusulkan tadi yang 300 itu justru kita kena undang-undang ITE. Tetapi kalau itu dilakukan di suatu ruangan ya kajian akademis itu tidak masalah. Jadi saya pikir itu untuk kita bahas di sini itu kurang pas dan itu bukan domain kita. Ya, kita membicarakan agama orang lain itu bukan domain kita. Silakan aja itu lingkungan akademis. Yang ketiga, jangan kita ya gesekan-gesekan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada kita termasuk persekusi akan meningkat. Karena itu memang tujuan mereka. Ya, untuk mengacaukan negara ini, membentur-benturkan kita ya. Membentur-benturkan kita seperti di HKBP yang di Bandung tadi yang oleh Raja Uti ya, itu sampai misalnya bisa ditutup, aneh. Itu umat HKBP itu berapa orang itu? 4 juta orang. Itu kan menantang itu. Menantang kalau ada misalnya persatuan Batak Toba persatuan Bangsa Batak bisa main itu seperti yang dulu di Bekasi. Mereka tampil habis-habisan aja. Jadi aneh ya. Sudah prosedural, sudah desa, sudah setuju dan lain sebagainya, ada beberapa orang kok malah bisa dibatalkan, itu kan persyaratan. Berarti ada sekelompok manusia-manusia kadrun, ya, ada sekelompok manusia-manusia kadrun yang memang disengaja oleh pelihara, oleh siapapun itu, dipelihara dari Indonesia, dananya dari luar negeri, berani itu orang, karena memang itu kerjanya. Mengobok-obok negara ini supaya senantiasa ribut, diobok-obok terus. Hanya yang kita sayangkan ini, pihak kepolisian tidak bertindak tegas. Apa urusan tentara dengan itu, misalnya Koramil itu, ngurusin orang, menutup peralihan, apa urusannya tentara itu? Kita minta itu Pak Dudung itu mengambil tindakan tegas.
Ya, dan ramilnya bila perlu dengan pangdamnya sekalian dicopot itu. Apa urusannya tentara? Kayak udah, saya jadi heran ya, jangan-jangan seperti di polisi. Ya, di polisi itu kan ada apa? PCS, polisi cinta sunnah. Ya, mudah-mudahan jangan ada di tentara di TCS, tentara cinta sunnah. Walaupun itu disinyalir oleh mantan Panglima dulu, bukan mantan Menteri Pertahanan, Riamizat Yakubu, 3% atau berapa persen itu sudah tertular. Ya janganlah, kalau informasi ini betul ambil tindakan dong, Bapak Panglima. Ambil tindakan dong Pak Dudung. Aneh itu bagi kita, rakyat ini rakyat biasa, ramil ikut-ikutan menertibkan izin daripada rumah ibadah. Jadi saya duga itu adalah mereka TCS, ya, tentara cinta sunnah, sama dengan PCS. Tolong. Saya hanya menyampaikan kepada para penyelenggara negara, ketika Anda selalu menyakiti, tidak melindungi rakyat Anda, jangan salahkan nanti rakyat akan melakukan revolusi. Jadi saya bukan mengapa, tapi ingatkan para penyelenggara negara, jangan sakiti rakyat, jalankan undang-undang. Kalau bagi saya, undang-undang penistaan agama itu buang itu, tidak laku. Buat apa di Indonesia ini? Biarkan mereka itu melakukan ibadahnya sesuai dengan Undang-Undang 45. Ketika agama mengatur tingkah laku manusia, negara mengatur-atur aja, jadinya begini. Gak usah undang-undang penistaan agama. Siapa yang melakukan keributan, tangkap. Ya, siapa yang melakukan kerusuhan, tangkap. Nggak ada cerita. Jangan pakai undang-undang agama dan lain sebagainya. Negara ini seperti kurang kerjaan. Mengurus 280 juta jiwa penduduk manusia di Indonesia ini tidak gampang. Dan Anda kalau memang menerapkan itu, para penyelenggara negara, Anda bersikap adil. Ketika Anda tidak bersikap adil, ya begini, Anda direcokin terus. Dan kami yang di sini, dan mungkin banyak, ya, dimanapun, termasuk di luar negeri, akan tetap bersuara mengkritik para penyelenggara negara. Anda membuat satu undang-undang, Anda harus berani menerapkannya secara adil. Anda tidak mampu menerapkan itu, cabut itu undang-undang, bakar, nggak ada gunanya. Itu undang-undang untuk apa? Saya mau tanya, undang-undang itu, filosofi pembuatan undang-undang atau peraturan itu apa Bapak-Bapak penyelenggara negara? Untuk memudahkan hidup daripada masyarakat dan rakyat itu, supaya teratur. Tetapi nyatanya ini teratur atau tidak? Tidak teratur kan, berarti apa? Undang-undangnya nggak beres, buang. Jadi DPR juga, ya, DPR ini nggak tahu ini apa utusan kabur atau apa yang di DPR ini. Tolong DPR ya, tolong. Saya minta tolong. Saya selalu menilai dan meyakini kerusakan negara ini berasal dari Senayan sana. Yang notabene utusan daripada parpol. Jadi sumber daripada keributan atau bergolaknya negara ini adalah parpol. Selama parpol tidak tegas kepada kadernya, selama parpol itu berpihak kepada kepentingan pribadi atau kelompok, begini negara itu. 1000 atau sejuta pun undang-undang dibikin nggak ada gunanya. Itu ya, saya bukan mengajari. Apa hakikat, apa tujuan suatu dibuat undang-undang? Kita mau tanya. Apa? Kan untuk memudahkan hidup masyarakat. Bukan mempersulit. Kalau mempersulit mau undang-undang, buang itu. Supaya teratur. Ini teratur nggak teratur, tambah chaos, buang. Itu filosofinya. Jadi kalau saya begini Pak Paul, supaya para pendengar dimanapun di seluruh dunia, termasuk penyelenggara negara, kita bukan benci. Kita bukan benci bapak-bapak, tidak. Kita bukan militansi yang tidak terbatas, tidak. Kita bukan radikal, bukan radik, ya, kita bukan manusia-manusia radik. Tapi kita miris, hati ini menjerit. Ya, Anda membiarkan sekelompok kekuatan mengobok-obok kebebasan daripada orang. Kenapa ini masalah agama ini sensitif? Karena tidak hak yang paling asasi dari manusia, yaitu hak berkeyakinan kepada Tuhannya. Itu pun diganggu. Nah, diganggu dengan berbagai alasan. Jadi kami protes ini, Bapak penyelenggara negara, Koramil itu yang di Bandung tolong dicopot itu. Nggak ada urusan itu dengan ini. Itu urusan polisi. Tolong Pak Dudung dengar ini, minta tolong kita. Bila perlu Pangdam itu copot itu. Nggak betul itu. Atau apa dan atau apa di situ. Jadi kita keras menyuarakan ini Pak Paul, bukan karena kita benci, tidak ada benci sama kita. Kebenaran sudah bilang tadi, patokan kita apa? Anda berlaku jahat kepada kami, musuh kami mendoakan Anda, kami memberkati Anda. Kami tidak pernah mata ganti mata, tangan ganti tangan, tidak. Karena Tuhan kami mengajarkan kasihi musuhmu. Kalau kamu tidak mengasihi kami, ya nggak apa-apa. Ya.
nanti yang menghukum Anda adalah Tuhan kami. Kalau hukuman Tuhan sudah datang kepada Anda, jauh lebih Mengerikan. yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi sekali lagi dengar ini Bapak-bapak, Pak Dudung, tolong itu Koramil ya. Siapa kalau Anda Koramil di Bandung sana itu jangan coba-coba, Anda harus jalankan tupoksi Anda. Jangan-jangan Anda nggak pernah mendapat didikan atau pengarahan apa. Ini Pak Tobing katanya ada di Cimahi nih. Boleh berkunjung dong ke sana? Boleh dong. Tegur itu siapa itu diajak berdiskusi, kenapa begini tentara jadi menyalahkan apa pelaksanaan tugasnya jadi lari. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap kita bersemangat dan tetap itu mulut kita itu harus menyuarakan penderitaan dan kesusahan rakyat. Ya. Itu tujuan kita, bukan membenci. Kalau mereka menganggap kita membenci urusan dia, kita tetap memberkati mereka, siapapun itu. Amin. Lanjut Pak Paul. Lanjut. Luar biasa nih Direktur Galarwa. Silakan, Bung Beta kasih penutup boleh, langsung doa boleh ya. Boleh Pak Paul, tapi jangan lupa dulu dong channel saya Pak Paul. Oh iya, jangan lupa subscribe channel penegak hukum. Waduh, pembela tegaknya hukum. Beta Maluku. Ya. Ketumpung saudara. Bung Beta live biar saya juga ikut-ikut masuk lah kan gitu kan. Boleh Pak Rajoti dengan senang hati 777-3030-777 itu Zoom meeting ID-nya. Ya. Siap Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Paul. Jadi saya ingin menghimbau untuk pemerintah atau rejim Jokowi ini. Ayo Pak Jokowi, keluarlah dari kotak. Jangan seperti katak dalam tempurung. Ya, dunia ini udah terbuka lebar ya. Udah bisa diperbandingkan negara maju dan negara terbelakang, negara yang sekuler dan negara yang agama. Ya, kelihatan perbandingannya. Udah nggak bisa ditutup-tutupi lah. Nah, Indonesia kita rindukan, kita inginkan untuk maju, damai, sejahtera, rakyatnya bisa menikmati hidupnya ya di atas rata-rata secara ekonomi, pendidikan. Harus diangkat ya. Nah, Pak Jokowi dengan menterinya, dengan anggaran yang begitu besar, kesempatannya tinggal 2 tahun lagi ya, kalau nggak diundur pemilu itu. Jangan fokus lagi dengan politik Pak, bertindak ya, penegakan hukum. Bagaimana hukum itu tegak lurus. Ya, Pak Jokowi punya kesempatan ini jangan disia-siakan. Sejarah akan mencatat ya, sejarah akan mencatat. Kalau memang Pak Jokowi seperti yang kita idam-idamkan 6-7 tahun lalu, ternyata di periode kedua sangat-sangat mengecewakan. Belum terlambat untuk membuktikan ya Pak Jokowi. Jangan jadikan Indonesia negara politik terus-menerus. Capek rakyat diombang-ambing, dibodohi. Ya, jadikan negara Indonesia ini negara hukum tanpa ada aturan agama yang mengerecoki ya. Ngerecoki lah semuanya, ini udah ngawur. Udah banyak korban, termasuk Pak Paul Sang ini kan korban ketidakadilan. Yang sebenarnya nggak perlu dia lari. Dia seharusnya Pak Paul ini jalan-jalan aja ke Eropa bolak-balik. Tetap dengan cara bicara yang sama. Nggak perlu dikenakan hukum. Ya, telinga yang nggak suka dengar ya udah terserah. Selama Pak Paul tidak memukul, tidak menyiksa atau merugikan secara materi orang per orang. Nah, itu baru hukum bisa berjalan, negara bisa maju. Nah, itu untuk Pak Jokowi ya. Nah, yang kedua juga saya menghimbau untuk Kapolri ya. Itu bagaimana mungkin ya Jenderal Polisi bintang 2 yang sudah melakukan korupsi kriminal sehingga ditahan. Kemudian di dalam tahanan juga dia menyiksa sesama tahanan, memberi makan kotoran manusia. Di mana hukumnya Pak Kapolri? Kok masih bangga dengan Jenderal bintang 2 kriminal seperti siapa Bonaparte ini? Iya, pecat, bersihkan lembaga Polri ini sebagai lembaga hukum yang betul-betul bersih. Ya, kita bisa lihat semuanya bagaimana polisi-polisi berbintang semua kaya raya. Gajinya bisa dihitung itu, anggarannya bisa dihitung. Ya. Kalau memang udah kotor busuk, bagaimana negara ini bisa bersih sementara alat hukumnya sendiri kotor dan korup ya. Itu untuk Pak Kapolri ya. Ya, selanjutnya untuk para politisi KUHP 156 itu harusnya dihapus lah. Itu ada 82 orang Kristen di DPR ya. Kalau belum di PAW ya. Atau bahkan bertambah. Tolonglah bersuara kalau memang kalian politisi yang mencintai Indonesia untuk maju dan sejahtera.
jangan lagi lah dipertahankan KUHP 156. Ini udah terbukti kan, udah terbukti. Kalian sendiri, keluarga kalian, semua yang beragama sama dengan kalian menjadi korban, ya. Lihat itu, perjuangkan itu, ya. Jadi kita bisa melangkah lebih leluasa untuk memajukan negeri ini tanpa diikat, dibelenggu oleh aturan agama yang tidak penting. Ya. Nah, yang ketiga, untuk saya tadi mendengar Pak Paul, betul, saya menyaksikan Pak Paul dari bulan Mei, saya akui kecerdasan dan pengetahuan Pak Paul secara teologi. Yang belum ada yang saya bisa bandingkan ya, karena yang saya ikuti memang Pak Paul di sini. Tapi kita mau lihat kelebihan-kelebihan ya, bukan kekurangan. Pak Saifuddin juga punya kelebihan, bagaimana Tuhan memakai dia. Pak Paul Sang sudah 100-an, 200-an, 300 orang dibaptis. Pak Saifuddin dengan kekurangan pengetahuan yang tidak sebanding dengan Pak Paul, tapi dia juga sudah membaptiskan ratusan, 200-an, 300-an orang. Artinya Tuhan menggunakan siapa saja untuk menjadi alatnya, untuk menyebarkan Injil, untuk menyadarkan orang-orang. Tuhan bisa pakai. Nah, Pak Saifuddin dalam kondisi seperti ini jangan menyerah, tetap semangat ya. Terlepas 300 ayat saya nggak mau tahu, itu bukan urusan saya, tapi Pak Saifuddin tetap Tuhan pakai. Mungkin juga saya melihat Pak Saifuddin dengan pengetahuan lamanya, dia menggugah sesama muslim, melihat kebenaran atau ketidakbenaran di dalam kitab lamanya sehingga mereka meninggalkan agama lamanya, dan disitulah kesempatan Tuhan memakai Pak Saifuddin mengabarkan Injil, mengenalkan Kristus, dan akhirnya orang itu mau menerima Tuhan Yesus. Nah, itulah kelebihan Pak Saifuddin juga. Jadi jangan menyerah ya Pak, tetap semangat di dalam pelayanan dan pergumulannya kita doakan bersama. Dan yang terakhir, buat kita orang Kristen semua nih, kita jangan bangga-banggaan kita sudah terima Tuhan Yesus. Ingat, Matius 19 ayat 30. Akan tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Biarlah kita tetap menjadi yang pertama, jangan sampai kita tertinggal. Mungkin itu pesan saya untuk keempat tadi, keempat poin yang tadi, semoga kita diberkati. Mari Pak Paul bisa tutup dalam doa saya sekarang.